Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkap anggaran untuk penambahan penerima bantuan langsung tunai atau BLT sebanyak 35 juta keluarga penerima manfaat berasal dari efisiensi pemerintah. Pras menjelaskan bahwa efisiensi anggaran yang diambil pemerintah ialah mengurangi belanja yang dinilai tidak produktif. Kemudian anggaran itu direalokasikan ke kegiatan yang dinilai lebih produktif dan membawa manfaat lebih besar ke masyarakat luas. Pras menyebut pemberian BLT bagi masyarakat yang masuk dalam kategori desil 1-4 DTSEN belum pernah terjadi sebelumnya. Saatnya Anda ikuti Publik Interaktif Radio Andika. Publik Interaktif dipersembahkan oleh Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare. Rumah sakit umum tipe C sudah terakreditasi dengan layanan poliklinik umum, instalasi gawat darurat, instalasi rawat inap kelas 1, 2, dan 3, VIP dan VVIP. Ditunjang fasilitas laboratorium lengkap. Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, pusat rujukan berkualitas, melayani peserta BPJS Kesehatan dan telah menjadi bagian PT Pertamina Bina Medica IHC. Siap dengan layanan unggulan, yak laser, biometri, tonometri, ESWL, dan lain-lain. Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, Jalan Ahmad Yani nomor 25, Pare, Kediri. Telepon 0354 391 145. Hotline service Halo HVA 0822 3030 9494. Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, pelayanan profesional sepenuh hati. Radio Andika. Teman-teman, senang sekali saya Adnan Raharja pada pagi ini kembali mengajak Anda berbincang bersama tim dari Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare. Hari ini kita akan membahas tentang satu tema yang penting buat kita, yaitu memahami gangguan kepribadian. Sudah hadir bersama saya di studio Radio Andika, narasumber Mbak Lili Multoyati Khoiria MPSI, psikolog dari Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare. Mbak Lili, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mas Adnan gimana kabarnya? Bagus dong. Ya, saya ketemu Mbak Lili pasti vibes-nya juga ketularan positif ya. Senang sekali dengarnya. Iya, Mbak Lili sendiri ya hari ini? Iya, kebetulan memang banyak sekali kegiatan di Rumah Sakit HVA Tulungrejo dan banyak sekali promo juga loh, Mas Oh, Adnan. nah ini yang penting buat masyarakat juga ya. Nanti kita akan ketahui di akhir sesi ya kalau ada informasi dan promo. Sementara juga kita mengundang teman-teman nanti juga interaksi berkaitan dengan tema kita, memahami gangguan kepribadian. Namanya gangguan kepribadian itu seringkali mungkin kita dengar, tetapi secara spesifik sebenarnya kita mungkin belum banyak yang tahu. Betul. Gangguan kepribadian itu yang seperti apa sih, Mbak? Gangguan kepribadian itu sebetulnya adalah sebuah pola yang menetap pada individu ketika dia memang memiliki masalah pola pikir. Jadi pola pikirnya ada yang nggak sesuai lah. Nah itu kemudian kelihatan dari bagaimana dia berperilaku yang sifatnya itu konsisten. Misalkan kalau kita ngomongin soal gangguan kesehatan mental, itu kan seperti orang kalau analogikan tuh mungkin lebih mudah diterima seperti orang lagi sakit. Kadang misalkan orang demam, ada waktunya sembuhnya nih, Mas Adnan. Itu gangguan kesehatan mental yang lain. Nah, kalau gangguan kepribadian ini sifatnya lebih menetap dan biasanya mulai muncul ketika individu itu usia remaja atau dewasa awal. Sehingga kalau ada nih yang agak nyentrik, ada yang agak unik tapi masih usia anak-anak, kita nggak bisa bilang itu gangguan kepribadian. Gitu. Jadi ketika sudah remaja atau dewasa awal sudah kelihatan polanya. Biarpun mungkin baru dirasakan efeknya atau dampaknya itu ketika individu tersebut sudah dewasa, sudah memiliki interaksi sosial yang lebih luas. Yang paling kelihatan pada orang-orang dengan gangguan kepribadian pasti terganggu terkait relationship-nya dengan orang lain. Gitu. Jadi agak susah lah punya teman atau agak susah gitu untuk
diterima oleh orang-orang di sekitarnya gitu, karena memang dari tadi pola berpikirnya, area kognitifnya itu udah ada yang keliru tentang bagaimana persepsi dirinya. Gitu. Jadi ada macam-macam. Ada yang merasa dirinya lebih superior misalkan. Ada yang merasa dirinya itu kayaknya diancam terus dan sebagainya. Oh gitu. Nah, pola pikir seperti itu kan tentu mempengaruhi bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain ya. Iya, tetapi kan ini ya, sering kali kita mendengar bahwa setiap pribadi ini adalah sesuatu yang unik begitu ya. Masing-masing pribadi unik gitu. Betul, betul. Di mana yang dikatakan gangguannya dan unik itu sesuatu yang seperti apa sih bisa dimaknai, Mbak? Kalau ini sudah gangguan tentu sudah menyimpang dari yang namanya norma. Atau mungkin kalau orang bilangnya apakah harus melanggar hukum atau bagaimana, tidak, tapi bagaimana orang berelasi pada umumnya yang sehat itu tidak bisa dilakukan oleh individu-individu dengan gangguan kepribadian ini. Contohnya misalkan saya dengan Mas Adnan nih berelasi dalam bekerja, contoh. Ya. Kan ada masanya misalkan tidak setuju dan sebagainya. Ya. Tentu ada masanya bagaimana kapan kemudian menerima bahwa mungkin pendapat kita tidak yang terbaik dan sebagainya. Nah, salah satu contoh gangguan kepribadian misalkan orang yang narsistik tidak akan bisa menerima kalau dirinya salah. Contohnya seperti itu. Kan udah melenceng tuh dari yang seharusnya diterima oleh budaya, bahwa ya semua orang ada salahnya, ada benarnya. Ada kadang-kadang kelirunya, ada kadang-kadang memang perlu didengar dan sebagainya. Itu masuk gangguan kepribadian ya berarti ya? Betul. Oh, nah, ini kemudian ketika sudah menjadi gangguan kepribadian, ini kemudian menurunkan fungsional hidupnya. Contoh ya dari pekerjaan mungkin jadi terganggu, dari bagaimana dia berelasi jadi terganggu, hal seperti itu. Mungkin nanti kalau dikasih contoh lebih jelas ya Mas Arya. Ya. Lalu sebenarnya penyebab terjadinya gangguan kepribadian itu apa, Mbak? Penyebabnya sebetulnya banyak sekali. Yang mungkin cukup sering adalah lingkungan ya. Orang yang tumbuh dengan orang tua yang memiliki masalah kesehatan mental jauh beresiko memunculkan juga masalah kesehatan mental. Oh ya. Gitu. Jadi misalkan orang tuanya narsistik, anaknya bisa memicu gangguan kepribadian, tapi bukan narsistik tuh, mungkin jadi lebih paranoid gitu, jadi gampang takut, gampang ini gitu, lebih cemas atau seperti itu. Nah, ada trauma juga. Kemudian yang sekarang jadi cukup akhirnya ini banyak ditemui, ternyata stres kronis yang sifatnya stres kecil-kecil tapi berkelanjutan, sering dialami, itu juga bisa memicu ternyata. Gitu. Kemudian ada gangguan neurobiologis ketika ada susunan otak yang berbeda, tentu juga bisa menghasilkan respon perilaku yang berbeda. Ini banyak ditemui pada secara khusus gangguan kepribadian antisosial, di mana orang nggak bisa punya empati, orang nggak bisa ngerti bahwa aku tuh menyakiti orang lain tuh salah, aku membunuh orang lain tuh salah. Nah, ini kebanyakan memang secara susunan otak keliru tuh. Ada yang berbeda gitu. Secara genetik juga bisa diturunkan dari orang tua yang memiliki masalah kepribadian. Tapi utamanya bukan kayak mungkin penyakit diabetes yang diturunkan secara genetis karena memang ada gennya. Kalau dalam masalah kesehatan mental lebih karena bagaimana dia hidup di lingkungan itu yang lebih berpengaruh utama. Kalau misalnya ada seseorang yang mulai anak-anak begitu, taruhlah begitu, merasa superior, aku tuh paling ini gitu. Itu apakah sudah dikategorikan sebagai gangguan kepribadian? Karena mereka ini masih tumbuh kembang nih prosesnya. Belum bisa ditegakkan. Diagnosis gangguan kepribadian baru bisa tegak minimal ketika dia sudah masuk remaja. Tetapi itu udah bibit kan, berarti ada pola pikir yang keliru yang kalau tidak dibetulkan ya bisa berkembang sampai dia dewasa. Ini faktor lingkungan yang kita maksud. Nah, bagaimana orang tua membersamai anak untuk tumbuh? Parentingnya gimana tuh orang tuanya? Untuk membetulkan pola pikir bahwa dia tidak harus menang, dia tidak harus paling baik, dia tidak harus paling benar. Nah, itu kan yang peran orang tua ya untuk mengajari anak ya. Kalau ini kemudian tidak dibenarkan, malah didukung mungkin saja atau dibiarkan, ya tentu bisa menjadi resiko. Bilangnya faktor resiko. Ketika nanti dia dewasa, mungkin jadi tumbuh gangguan kepribadian, jadi muncul seperti itu. Wah, ini perlu diantisipasi oleh orang tua ya. Betul. Mumpung anak-anak lebih mudah ini ya, masih diedukasi masih mudah ya mungkin ya relatif daripada orang dewasa. Masih usia-usia golden age.
golden age itu 4-6 tahunan lah, masuk TK. Nah itu kan pertama kali membentuk namanya lingkungan pertemanan di luar keluarga. Nah bagaimana dia menempatkan dirinya dalam lingkungan pertemanan, kita juga perlu ngecek tuh, orang tua ngecek anak-anaknya apakah bisa memposisikan bahwa kadang harus mengalah, ada berbagi, ada ini gitu. Itu bisa diajari sedari dini. Dan lagi pinter-pinternya tadi, betul Mas Adnan, lagi pinter-pinternya masuk informasi, ya makanya orang tua sebagai filternya, sebagai otak cadangan anaknya yang kemudian memfilter lah apa yang harusnya diproses oleh anak dengan baik, yang kemudian bisa mendukung tumbuh kembangnya secara sehat. Baik, teman-teman silakan kalau Anda ingin bergabung dalam perbincangan ini, Anda bisa sampaikan pertanyaan lewat 0811 345 4000, 0811 345 4000, atau Anda bisa mengakses lewat tayangan Andika TV di Facebook Agi 243. Tuliskan pertanyaan Anda melalui kolom komentar. Akan ditanggapi oleh Mbak Lili Muldayati Khairiyah, MPSI, psikolog dari Rumah Sakit Hafia Tulungrejo Pare. Gatekeeper dulu, Ika. Pak Irwanto dari Kandat Kediri, untuk saat ini di wilayah LP Ngadiluwi masuk Susu Bangun, Nambaan, Galuhan, itu padam listrik di sana. Pak Amir baru saja melintas di perlintasan kereta api Baron Nganjuk, ada pengerjaan, arus lalu lintas diatur bergantian. Saya masih komunikasikan dengan Pak Rohmat Zainul, manajer Humas Daob 7 Madiun, untuk pengerjaan sampai kapan dan di titik mana saja selain Baron. Oke, lanjut ke Fareh. Pak Fahmi di Ngronggo Kota Kediri memiliki anak usia 7 tahun. Kadang ini marah-marah, bahkan sampai banting barang di rumah. Sudah dibawa ke dokter, didiagnosis hanya tantrum biasa. Namun Pak Fahmi ini melihat efek marah ini ternyata sejak sang anak ini sering main game. Dan ini apakah ada korelasinya antara game dan efek marah-marah tadi dari anaknya Pak Fahmi? Bu Suryani di Kauman Tulungagung, gangguan kepribadian narsistik ini apakah juga bisa diupayakan untuk pendampingan psikolog? Karena kadang itu yang mengalami ada yang sampai kurang empati terhadap orang lain. Baik, kita akan bahas sesaat lagi teman-teman. Hai guys, kita lagi ada di Universitas Trada Indonesia nih. Jujur aku penasaran banget, apa sih yang bikin kampus ini spesial? Yuk, tanya langsung ke mahasiswanya. Teman-teman, menurut kalian apa sih yang paling keren dari Universitas Trada Indonesia? Kalau aku sih suka sama dosen-dosennya. Mereka nggak cuma ahli, tapi juga super ramah. Yang pasti, akreditasinya juga sudah unggul loh. Dan banyak mencetak mahasiswa berprestasi. Fasilitasnya lengkap banget. Ruang kelas nyaman, laboratorium canggih, perpustakaannya juga kece. Oke guys, sekarang udah pada tahu kan kenapa Universitas Trada Indonesia keren banget. Banyak pilihan prodinya loh. Cek websitenya di strada.ac.id atau follow Instagramnya di @universitastrada. Telepon di 0811 3500 876. Jangan lupa daftar sekarang juga ya. Universitas Trada Indonesia, inovatif, adaptif, kompeten. Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, Rumah Sakit Umum Tipe C, sudah terakreditasi dengan layanan poliklinik umum, instalasi gawat darurat, instalasi rawat inap kelas 1, 2, dan 3, VIP dan VVIP, ditunjang fasilitas laboratorium lengkap. Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, pusat rujukan berkualitas, melayani peserta BPJS Kesehatan dan telah menjadi bagian PT Pertamina Bina Medica IHC. Siap dengan layanan unggulan, yak laser, biometri, tonometri, ESWL, dan lain-lain. Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, Jalan Ahmad Yani nomor 25, Pare, Kediri. Telepon 0354 391 145. Hotline service Halo HVA 0822 3030 9494. Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, pelayanan profesional sepenuh hati. Radio Andika. Ya Mbak Lili, monggo ditanggapi.
Tadi ada pertanyaan dari Pak Fahmi, anaknya usia 7 tahun marahnya ternyata sampai banting barang atau tantrum. Sejak main game, ada korelasinya nggak? Jelas ada. Salah satu bahaya gadget terutama game itu memang tantrum pada usia yang mungkin seharusnya sudah tidak tantrum. Kenapa demikian? Penjelasannya begini Pak Fahmi. Ketika main game itu kan hiburan instan ya Mas Adnan ya. Senang. Kalau kita lihat dari segi biologis ada hormon dopamin yang diaktifkan. Hormon dopamin itu yang memicu rasa senang. Ketika HP diambil, drop hormon dopaminnya hilang, ya tentu anak langsung kaget dengan kondisi kok tiba-tiba nggak senang. Jadi kegiatan yang sifatnya lebih monoton kayak disuruh belajar, duduk diam, tenang, susah sekali dilakukan. Karena hilangnya dopamin secara seketika instan tadi. Nah yang perlu dilakukan adalah coba cari alternatif kegiatan yang kira-kira cukup menyenangkan juga agar dopaminnya tuh turunnya bertahap, nggak langsung drop. Misalkan kayaknya anak zaman sekarang tuh nggak cukup sering lihat mainan-mainan zaman dulu kayak dakon, kayak apa, itu kan mungkin menarik tuh buat anak. Boleh dikasih alternatif. Jadi ada waktu mainnya dulu, tidak langsung beralih dari katakan dari main HP terus belajar. Nah, itu agak kaget PR tuh. itu. Betul. Jadi tantrum reaksinya seperti itu. Monggo Pak Fahmi bisa dicoba seperti itu, dan kalau masih ada kesulitan boleh lakukan konsultasi lebih lanjut. Mungkin dengan psikolog, tidak dengan dokter gitu. Karena memang kalau dilihat dari permasalahannya sepertinya masih kategori tantrum aja gitu. Tapi tentu harus dicek lebih lanjut ya, apa mungkin ada pengaruh-pengaruh lain seperti kalau dia ketinggalan main game, dia takut nanti ketinggalan temannya dan sebagainya. Itu kan jadi ada hal lain yang perlu dipertimbangkan juga tuh dalam bagaimana membentuk intervensi perilakunya agar si anak ini bisa lebih menerima. Seperti itu. Tapi kenapa satu anak dengan yang lain itu berbeda Mbak? Artinya ada yang cenderung memang lebih keras, ada yang lebih lembut, lebih sabar, ada yang lebih emosional. Itu apa yang terjadi sebenarnya? Padahal mungkin pendidikannya sama dalam satu keluarga ya. Biasanya karena ada yang kalau dalam satu keluarga agak jarang ya perilakunya yang berbeda banget gitu. Karakternya iya mungkin ada anak yang tipikal kalau marahnya tuh lebih banyak diam dulu dan sebagainya. Tapi pada reaksi tantrum dan sebagainya kadang itu adalah mirroring orang tua. Ketika orang tua mengambil HP dengan cara marah juga, HP sama dengan konflik. Jadi dia dapat HP dengan cara tantrum. Karena dia belajar itu tadi, HP sama dengan konflik. Nah artinya ketegasannya tidak dengan emosi, agar anak tidak kemudian mencontoh, aku perlu teriak-teriak nih buat dapat HP, aku perlu banting barang nih buat dapat HP gitu. Kalaupun bukan orang tua yang dilihat, pasti ada yang dia lihat. Mungkin lewat tayangan di HP-nya atau bagaimana yang cara marah tuh seperti ini, hal seperti itu yang kemudian jadi itu. Nah kenapa berbeda? Ya faktornya apa yang dicontoh anak. Misalkan dalam satu keluarga nih Mas Adnan, pengasuhannya sama. Yang ditonton anaknya kan mungkin tidak sama persis. Yang dia temannya di sekolah tidak sama persis gitu. Sehingga banyak faktor yang kemudian membentuk sikap dan respon anak pada situasi yang berbeda. Oke. Kemudian yang kedua dengan Bu Suryani tadi. Bu Suryani. Gangguan kepribadian narsistik. Apakah bisa pendampingan psikolog? Jelas bisa. Gangguan kepribadian itu salah satu masalah kesehatan mental yang cukup lama penanganannya. Karena memang biasanya sudah menetap. Misalkan orang tersebut sudah di usia dewasa akhir gitu ya Mas Adnan ya, 30 sekian. Tapi ternyata pola yang narsistiknya itu sudah muncul dari dia remaja. Ya agak susah ya untuk tiba-tiba diganti dan sebagainya. Tetapi bisa. Tentu nanti akan diupayakan yang namanya psikoterapi dan biasanya dipadukan juga dengan medikasi. Jadi ada obat dulu untuk anti cemasnya dan sebagainya. Kemudian baru ada psikoterapi untuk bagaimana pelan-pelan mengubah pola perilaku dan respon emosionalnya. Apalagi orang narsistik itu masuknya ke klaster B yang dramatik, tidak terprediksi. Nah, jadi ya memang kurang empatiknya tuh sebetulnya karena dia lebih berfokus pada dirinya itu tadi. Aku harus benar, aku harus paling oke. Responnya jadi dramatik. Dan pada banyak kasus jadi menyakiti tuh orang-orang di sekitar karena menang sendiri. Dan bisa aja memang tantrumnya tuh tidak sesuai dengan usianya yang sudah dewasa. Misal jadi tidak mau berhubungan atau sebagainya, jadi tidak mau ngobrol dan sebagainya sebelum dia dianggap paling benar tadi, hal seperti itu. Nah harus ada penanganannya yang kemudian mengembangkan regulasi emosinya juga. Bagaimana biar dia respon emosinya tidak
dramatik lagi, tidak menyakitkan lagi, dan melatih kemampuan sosialnya agar dia bisa lebih empatik ke orang lain. Jadi agak cukup panjang. Apakah bisa pendampingan? Bisa, tapi tentu harus dengan kerjasama orang tersebut. Nah, yang agak susah pada orang kepribadian terutama narsistik, kadang-kadang tidak merasa salah itu tadi loh. Iya. Merasa ya semuanya fine-fine aja, normal saja. Betul, pasti nanti akan ada aja jawaban yang membuat dia merasa yang salah adalah psikolognya, yang salah adalah dokternya, dan sebagainya. Nah, kemudian biasanya titik balik perubahan dari orang dengan gangguan kepribadian narsistik ini adalah ketika relasinya dengan orang-orang yang seharusnya mendukung kebenaran atau superiornya tadi sudah rusak. Baru tuh jadi berasa, oh gak bisa nih, ternyata sudah gak punya teman yang lagi memvalidasi dan sebagainya. Nah, baru akhirnya mau mencari bantuan. Seperti itu. Baik. Teman-teman, saya masih berbincang bersama dengan narasumber Mbak Lili Mudhoyati Khoiriyah, MPSI, psikolog dari Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare. Kita hari ini membahas tentang memahami gangguan kepribadian. Mbak Lili, kalau orang tua ini supaya makin aware ya terhadap anak-anaknya terutama, sejak dini kan perlu memahami gejala atau ciri-ciri anaknya ini sudah masuk indikasi gangguan kepribadian atau enggak nih. Nah, supaya bisa dideteksi lebih awal, apa mungkin yang bisa dikenali oleh orang tua? Mungkin berangkat dari kesalahpahaman dulu ya Mas Anton ya. Yang sering banget disalahpahami dan jadi banyak sekali pertanyaan, anak saya kok moodnya ganti-ganti, terutama anak-anak remaja nih. Kadang senang, tiba-tiba moody marah, gitu ya. moody. Itu masalah kepribadian bukan ya? Itu jadi banyak pertanyaan. Itu bukan ya Bapak Ibu. Jadi kalau mood yang berganti-ganti dan cukup ekstrim itu namanya gangguan suasana hati yang masuknya bipolar. Nah, orang salah paham nih bipolar sama dengan kepribadian ganda. Padahal berbeda sekali. Karena fase bipolar itu memang ketika emosinya lagi naik atau fase manik kita bilangnya, atau emosinya lagi turun atau fase depresi, jadi beda banget orangnya. Tapi bukan berarti kepribadian ganda ya. Itu hal yang sangat-sangat berbeda. Nah, tapi kadang-kadang bisa komorbid, dalam artian ketika orang-orang punya masalah bipolar bisa saja juga ternyata menumbuhkan tendensi untuk gangguan kepribadian. Jadi itu bisa jadi tanda dulu, oh moodnya kok ekstrim. Yang ekstrimnya tuh kalau seneng sampai nggak mikir resiko, kalau lagi depres sampai nggak mikir apa-apa, misalkan kayak gitu. Itu jadi cukup ekstrim, bukan yang ngambek habis itu ketawa-ketawa, ya nggak gitu ya, berubahnya nggak seperti itu. Nah, ciri-cirinya sebetulnya tergantung dia klaster apa dulu. Jadi kalau kita bilang tentang gangguan kepribadian itu dipisahkan menjadi 3 jenis. Klaster A, B, C. A itu tipe yang pemikirannya cukup aneh. Jadi aneh, eksentrik, dan agak menarik diri. Kalau si anak ini sama sekali tidak punya minat buat temenan, warning 1. Oh, ada yang gitu, tertutup gitu ya Mbak ya? Ini maksudnya namanya gangguan skizoid, gangguan kepribadian skizoid. Bukan tertutup Mas, tidak mau. Tidak mau itu? Tidak merasa perlu berinteraksi dengan manusia lain. Bukan karena takut atau minder? Bukan karena takut, ini berbeda lagi. Nanti ada lagi yang tipenya takut. Tapi ini benar-benar tidak mau, menarik diri dan tanpa ada alasan yang khusus. Nah, ini perlu dicari tahu kenapanya dulu. Kemudian yang pemikirannya cukup aneh, misalkan percaya teori konspirasi. Wah, itu salah ya, nggak boleh? Ya kalau kepercayaannya itu kemudian jadi mengganggu, misalkan aku tuh kayaknya, contoh nih Mas Atan ya, kayak halu gitu ya? Beda. Kalau halu itu nanti skizofrenia, dia punya kayak kelihatan tertentu tapi nggak ada, dengar tertentu tapi nggak ada. Kalau ini nggak ada masalah psikotiknya namanya. Jadi nggak halusinasi, nggak. Tapi dia punya pemahaman tertentu. Misal aku tuh membawa sial, kalau aku pegang tangan orang lain dia kena sial. Nah, misal ekstrim seperti itu. Nah, ini sudah tanda nih kalau mungkin dia punya masalah kepribadian skizotipal namanya. Nah, ada kepribadian paranoid yang merasa aku nggak mau keluar rumah, nanti ada yang jahatin aku, ada yang ini, ada ini, padahal tidak ada.
atau dia merasa kayaknya orang itu memata-matai aku dan sebagainya. Karena ada pernah kasus nih, saya ketemu di ruang konseling Mas Adnan, dia tidak bisa keluar rumah sama sekali karena merasa ada yang mau mata-matai. Oh, sampai segitu ya? Sampai segitunya nih. Nah, kalau ini sesuatu yang sifatnya sementara karena satu pengalaman trauma atau apa yang sebentar, oh mungkin ini masalah yang lain. Tapi ketika ini sudah menetap, memang dari dulu orangnya curigaan, terusnya mungkin ini gangguan kepribadian paranoid. Itu klaster A. Kalau klaster B yang dramatik, orangnya emosional, orangnya tidak terduga, ini masuk ke kepribadian kayak tadi narsistik. Terus ada contoh lagi, histrionik. Histrionik itu orangnya mau banget jadi pusat perhatian. Tapi berbeda dengan narsistik yang maunya lebih oke, kalau dia pokoknya maunya diperhatiin aja. Oh. Gitu. Terus ada yang antisosial yang ini kebanyakan kemudian kasus pembunuhan tanpa rasa bersalah dan sebagainya, ternyata pelakunya itu punya kepribadian antisosial ini. Jadi tidak bisa merasakan emosi ke orang lain. Biasanya seperti itu. Klaster C itu adalah orang-orang yang lebih gampang cemas. Jadi OCD. Harus lurus nih naruhnya. Oke, iya. Itu kepribadian juga tuh. Seperti kayak perfect sekali gitu ya. ya. Karena kalau tidak perfect dia cemas. Satu saja, katakan dia harus bawa bolpen warna merah, biru, hitam. Satu saja bolpennya habis, dia tidak bisa tenang melalui hari itu. Nah, ini sudah mengganggu kan? Kemudian ada avoidant. Ini banyak sekali sekarang kalau di sosial media itu, kayaknya pasanganku avoidant deh nih, karena dia ngomong nggak bisa segala macam gini-gini. Nah, untuk teman-teman jangan langsung mengambil kesimpulan ya, karena diagnosis sendiri tidak boleh. Mungkin dia punya ciri avoidant, tapi belum tentu kepribadiannya avoidant kayak gitu. Atau yang dependent banget, kebalikan avoidant, yang hanya bergantung dari orang. Jadi tidak bisa memutuskan sendiri, tidak bisa merasakan sendiri, harus ada orang lain. Kalau tadi terlalu sensitif atau ketakutan itu termasuk gangguan kepribadian. Tapi kalau terlalu cuek apakah juga sama, Mbak? Kebalikannya. Kalau cuek itu kan ada, kita mungkin ngelihatnya lebih dalam lagi. Katakan dia tipe yang pertahanan dirinya tidak mau berpikir banyak, jadi stoikisme. Malah sehat tuh. Tapi kalau cueknya yang sama sekali tidak minat membangun hubungan dengan manusia, memang tidak mau, ya itu jadi gangguan masuk gangguan yang pertama tadi ya. Oke. Baik. Kita ke gatekeeper dulu, Santi. Mbak Saras dari Tulungagung menuju Surabaya sudah sampai di seputaran Bandara Kedung Mulyo Jombang lewat jalur arteri ramai, bahkan cenderung padat karena peningkatan volume kendaraan. Mas Didit di Kandat Kediri, jalur utama Kediri Blitar cukup padat, hati-hati juga banyak truk muatan penuh melintas di jalur tersebut. Ayah. Bu Maria di pesantren Kota Kediri, suaminya selingkuh 2 kali sudah dimaafkan, tapi ini selingkuh lagi. Apakah itu termasuk gangguan kepribadian? Pak Toto di Pari Kediri, cara ambil sikap pimpinan yang NPD itu seperti apa? Baik teman-teman, ikuti sesaat lagi pembahasannya. Tetap di Public Interaktif bersama Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare. Asik, kita di pantai coy. Aduh, panas tahu. Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih. Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk. Salah Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukanya. Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Just Juice baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepat larut. Seger. Cil habis. Air kelapa mudanya real cuy. Just Juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya. Just Juice kelapa muda. Just Juice kelapa muda. Gercep banget. Just Juice rasa kelapa muda. Segernya chill, air kelapanya real. Dari Wingswood. 105,7 Radio Andika. Beberapa pertanyaan masuk lewat WA Gatekeeper Radio Andika. Teman-teman juga yang lain masih ada kesempatan menyampaikan pertanyaan kepada narasumber kita, Mbak Lili Muldoyati Khairiyah, MPSI, psikolog dari Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare, lewat 0811 3454 000, 0811 3454 000. Mbak Lili, monggo ditanggapi pertanyaan yang masuk.
Oke, pertanyaan pertama dari Bu Maria. Suami Iya. selingkuh 2 kali, sudah dimaafkan tapi mengulangi lagi. Apakah gangguan kepribadian? Belum tentu. Informasinya terlalu sedikit untuk menetapkan diagnosis. Tapi ketika kemudian kok ada permasalahan yang berulang ya kita bilang, ada yang salah dalam kemampuan mengatasi masalahnya. Antara memang tidak ada refleksi yang dilakukan, jadi tidak ada rasa bersalah, tidak ada proses itu. Nah, yang kemudian gini, orang itu berubah ketika ada ambivalensi dalam dirinya, Mas Adnan. Ambivalensi itu apa? Ketika perasaannya dilematis. Mungkin dia senang nih selingkuh, tapi kok rasa bersalahnya kuat banget. Nah, ini kan mengganggu tuh. Nah, akhirnya akan mulai ada perubahan. Nah, kalau tidak ada ya artinya berarti belum ada yang tergugah tuh. Kok kemudian diulangi lagi. Belum ada refleksi tadi, perasaan bersalahnya mungkin belum muncul atau bagaimana. Karena kan mau bagaimanapun kalau kita melihat terkait dengan perselingkuhan ya, katakan ya karena ada kesempatan dan sebagainya. Ketika kemudian bagaimana dia memproses emosinya terkait situasi itu, jadi bisa melihat mana yang baik dan tidak, tentu tidak berproses ke situ lagi harusnya gitu. Jadi untuk Bu Maria, apakah punya gangguan kepribadian? Belum tentu, tapi apakah ada tendensi atau kecenderungan mungkin mengalami masalah kesehatan mental? Mungkin iya. Jadi monggo bisa diajak konsultasi. Mungkin konsultasinya bisa pasangan dulu Mas Adnan. Iya. Sehingga Bu Marianya ikut konsultasi, suaminya ikut, buat dicari celahnya tuh. Kenapa kemudian kok ketika mungkin ada masalah mungkin dalam malu rumah Mbak tangga, kalau ngomong bersama itu. Apakah harus satu-satu gitu? Kalau pasangan itu sesinya, konseling pasangan ini biasanya Bu Maria akan diberi waktu, kemudian suami diberi waktu sendiri, gantian terus ada sesi bersama. Karena harus ada sesi bersama untuk melihat berarti bagian mana nih yang mungkin belum berjalan dalam relasi keduanya, yang kemudian memunculkan respon yang tidak pas ketika ada hal-hal yang mungkin belum sesuai ekspektasi gitu. Bisa dipertimbangkan ya Bu Maria ya untuk bisa konseling pasangan. Baik. Kemudian pertanyaan dari Pak Toto ya kalau tidak salah ya. Iya, Pak Toto, bagaimana nih sikap pimpinan yang NPD? Bagaimana menyikapinya? Nah ini cukup banyak nih ya masalah. Agak rumitnya ketika leader atau atasan yang kemudian memiliki narsistik. Kalau anggap nih orang tidak berkepentingan, teman tapi yang nggak deket-deket banget, pasti saran utama saya adalah cut aja. Jangan terlalu berhubungan intens gitu maksudnya. Tapi karena ini pimpinan kan ya tidak bisa dihindari ya. Yang pertama bagaimana menyikapi, yang pertama harus Pak Toto atau teman-teman lain yang mengalami harus punya boundaries dalam artian memisahkan profesionalitas dan well-being pribadi atau kesejahteraan diri pribadi. Dan yang paling penting banget, maksudnya gimana caranya? Banyak case yang atasannya narsistik, yang terluka pertama kali adalah nilai diri Mas Adnan. Orang narsistik kan tipe karena merasa benar harus nyalain orang lain tuh, harus merendahkan. Misalkan contoh kamu ini bodoh sekali, nggak becus dan lain-lain. Jangan sampai itu diinternalisasi yang membuat diri kita betul menilai aku memang tidak berharga. Nah itu yang sangat-sangat riskan. Tapi biasanya sulit itu, karena yang ngomong atasan Mbak. Iya, tetapi makanya perlu untuk memisahkan. Aku tidak begitu baik dalam mengerjakan satu proyek ini, bukan berarti aku memang bodoh secara general sebagai manusia. Hal berbeda atau Mas itu. Nah, yang kadang-kadang jadi sulit ketika internalisasinya tuh jadi keseluruhan personal dia. Satu proyek berhasil berarti diriku memang sangat-sangat tidak pintar gitu. Kan enggak bisa. Bukankah itu berkaitan dengan kepribadian masing-masing ya dalam respon sebuah mungkin penilaian atau situasi yang dihadapi begitu Mbak? Internalisasi itu kalau saya bilang sih skill ya. Ya itu kayak coping mekanisme, artinya bisa dipelajari. Bisa dipelajari ya. Bukan sesuatu yang menetap. Kalau kita bilang kepribadian tuh menetap kayaknya. Ada yang gampang gaper, ada yang ini ketika diomongin dikit ini gitu. Ada yang cuek-cuek aja santai gitu. Harus cuek kalau atasannya NPD. Jangan sampai apa-apa dimasukin ke dalam hati. Ya jelas kita yang akan jadinya berefek membangun masalah kesehatan mental serius. Mungkin orangnya tidak merasa loh atasannya yang narsistik tadi, dianya baik-baik saja. Nah bawahannya yang kemudian jadi kena kecemasan, kena depresi dan sebagainya. Jadi jangan ya Pak Toto, jangan internalisasi hal-hal yang sifatnya serangan personal dari atasan
Kemudian pisahkan hal profesional atau kesejahteraan itu kayak tadi. Ya kalau itu ada feedback tentang pekerjaan, ya terima feedbacknya doang. Tapi labeling bahwa diri kita bodoh, diri kita ini, itu tidak dianggap sebagai penilaian diri yang sebenarnya. Kemudian harus banget wajib ada waktu untuk self care yang menyenangkan diri sendiri, ya jalan-jalan dengan keluarga dan sebagainya. Jadi imbang tuh, kerja ya kerja, di luar pekerjaan tetap punya kehidupan selain sebagai bawahan yang mungkin tadi masih kurang sekali di mata atasan. Iya. Gitu. Itu mungkin tips utamanya seperti itu. Itu Pak Toto, mungkin teman-teman juga mengalami atau punya kasus yang serupa dengan Pak Toto, bisa diterapkan tips dari Mbak Lili tadi ya. Iya, agak susah memang untuk praktek, tapi kadang-kadang mungkin gini deh, lebih gampang. Contoh nih, Mas Anan naik gunung ke Bromo gitu kita bilang ya. Kita anggap jaraknya dia jalan kaki buat lihat sunrise itu 2 km. Jalan kakinya. Sudah berjalan 1 km. Kemudian di 1 km kedua jatuh. Tanjakannya agak curam, jatuh lah, duduk. Apakah kemudian adil ketika merasa bahwa 1 km yang sudah dilalui tadi tidak berharga? Kan tidak adil ya, langsung bilang wah memang tidak oke nih, nggak bisa jalan aja nggak becus gini. Kan tidak adil. Ya 1 kilometernya apakah hilang perjalanan 1 kilometernya? Tidak gitu. Nah yang kemudian pada hubungan yang narsistik itu yang diserang itu 1 kilometer pertamanya tidak berharga. Jadi fokus ke kesalahan yang terjadi di saat tanjakan itu. Nah artinya kita harus melihat lebih dari itu untuk bahwa diri kita sudah berusaha, sudah berproses, bukan berarti yang sudah dilalui itu tadi nggak ada gitu. Itu seperti itulah, mudah-mudahan bisa diterima. Ya, baik. Mbak Lili sudah membagikan beberapa tips pandangannya terkait dengan bagaimana menghadapi sebuah situasi yang bisa jadi nanti akan membuat kita mengalami gangguan kepribadian. Ini trik yang bisa kita dapatkan lebih jauh. Kalau Anda juga ingin bergabung, silahkan 0811 345 4000, 0811 345 4000. Sekarang juga nanti akan ditanggapi oleh psikolog dari Rumah Sakit Hafia Tulung Rejo Pare, Mbak Lili Mutoyati Khoiriah, MPSI. Info Express. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan tambahan bantuan langsung tunai sementara sebesar Rp300.000 per bulan bagi keluarga penerima manfaat KPM akan cair mulai bulan ini. Saifullah Yusuf menyebut bahwa bantuan itu merupakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam program perlindungan sosial tahun 2025 melalui Kementerian Sosial yang diberikan selama 3 bulan sebagai bagian dari strategi stimulus ekonomi. Menurut rencana, bantuan akan menjangkau 35,4 juta KPM. Jika dihitung dengan rata-rata 4 anggota per keluarga, bantuan itu diperkirakan menyentuh 140 juta jiwa. Info Express persembahan PT Irfai Group, developer terpercaya untuk Indonesia, menyediakan hunian berkualitas dan berkelas. PT Irfai Group, partner terpercaya mewujudkan hunian idaman Anda. Informasi, klik irfaigroup.com.
Teman-teman, terima kasih Anda masih bersama kami di Public Interaktif bersama Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare. Saya Adnan Raharja masih memandu Anda bersama narasumber Mbak Lili Mulyati Khairiah MBSI, psikolog dari Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare. Gatekeeper Santi. Pak Wawan dari Jombang menuju Tulungagung sudah sampai di Mengkreng. Alhamdulillah selama perjalanan lancar, sudah mulai panas cuaca. Bu Galuh di Bendosari Keras mengingatkan yang lewat Kanigoro Keras hati-hati karena banyak pengendara sepeda motor yang melintas dengan kecepatan tinggi. Ditambahkan cuaca di sana juga panas. Ya, geser ke Fareh. Mbak Setiawati di Ngadiluih Kediri sering mendengar terminologi psikopat. Nah, bahkan tempo hari saat ada kasus di Pacet, Mojokerto, istilah itu kan banyak yang menggunakan. Nah, sebenarnya ada tidak sih tanda-tanda yang bisa dilihat dari orang yang memiliki indikasi menjadi psikopat? Takut ketika Mbak Setiawati memilih pasangan, nah ternyata pasangannya ini psikopat. Kemudian ada Bu Santi di Blitar, anaknya usia 8 tahun. Masih suka ngompol waktu di sekolah. Nah, ini termasuk gejala gangguan kepribadian atau bukan. Kemudian Pak Subhan di Pacenganjuk melihat fenomena remaja sekarang ini kan banyak yang mau viral tapi tidak memikirkan rasa malu. Nah, apakah ini juga gangguan kepribadian? Kita akan bahas satu lagi teman-teman. Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare, Rumah Sakit Umum Tipe C, sudah terakreditasi dengan layanan poliklinik umum, instalasi gawat darurat, instalasi rawat inap kelas 1, 2, dan 3, VIP dan VVIP. Ditunjang fasilitas laboratorium lengkap. Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare, pusat rujukan berkualitas, melayani peserta BPJS Kesehatan dan telah menjadi bagian PT Pertamina Bina Medica IHC. Siap dengan layanan unggulan, yak laser, biometri, tonometri, ESWL, dan lain-lain. Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare, Jalan Ahmad Yani nomor 25, Pare, Kediri. Telepon 0354 391 145. Hotline service Halo HVA 0822 3030 9494. Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare, pelayanan profesional sepenuh hati. Radio Andika. Mbak Lili, monggo ditanggapi. Oke, pertanyaan pertama dari Mbak Setiawati ya tadi. Ya. Psikopat itu ada tanda-tandanya atau tidak ada? Apakah ini sudah termasuk gangguan kepribadian? Belum tentu. Semua individu, saya, Mas Adnan, Mbak Setiawati punya sisi atau tingkatan psikopatinya di diri kita. Tetapi pada tahapan normal tuh hanya sedikit. Iya. Karena kadang-kadang ya gimana ya, kita tidak setiap saat merasa kasihan, merasa ini kan dengan orang. Ada masanya kayaknya agak, mungkin istilahnya kok biasa aja ya gitu. Itu bagian dari sisi psikopat itu. Dan memang ada perannya. Kalau kita terus-menerus kasihan dengan orang lain, bagaimana kita juga menjalani hari-hari, kan agak kesulitan. Nah, tapi apakah kemudian ada tanda-tandanya? Iya, ketika psikopatinya sangat tinggi, dia berkembang menjadi kepribadian antisosial. Nah, contohnya gimana? Tidak ada empati terhadap orang lain, tidak ada rasa bersalah, tidak bisa dia merasa bersalah. Kemudian ada agresivitas biasanya. Jadi awalnya akan dimulai dengan pelanggaran seperti tawuran dulu pas masih sekolah. Gampang mukul dan sebagainya. Tapi tidak ada refleksi bahwa katakan nih normalnya ya anak-anak mukul pak terus temannya berdarah. Adalah rasa takut, rasa bersalah dan ini kok nggak ada. Kayaknya tenang banget. Nah kemudian kalau ini berkembang lebih parah jadi terbiasa menyakiti hewan dulu. Atau yang makhluk yang dianggap lebih kecil, lebih tidak berdaya dibanding dia. Udah mulai tuh bunuh hewan dengan sengaja ya, bunuh hewan dan sebagainya. Yang kemudian ketika nanti sudah parah sekali bisa menyakiti orang lain tanpa rasa bersalah. Itu kesalahan di pola asuh atau seperti apa sebenarnya? Kalau di penelitian ada yang menemukan memang susunan otaknya berbeda. Orang yang antisosial itu. Tetapi ada pola asuhnya juga. Kebanyakan orang dengan tendensi psikopati yang tinggi adalah korban abuse ketika masih kecil. Korban kekerasan juga biasanya begitu. Jadi tidak berkembang tuh rasa bersalahnya dan sebagainya, empatinya tidak ditumbuhkan saat dia juga berkembang gitu. Yeah. Nah,
apakah bisa nih dites? Bisa, Mbak Sitiawati. Jadi bisa dites. Kalau sekarang kan banyak tuh di layanan namanya pranikah, boleh loh minta request ada cek tingkat psikopatinya normal nggak gitu. Kalau seandainya dirasa pasangan kita kok tipenya agak bisa dibilang kejam yang tidak berperasaan ya, katakan dia bisa aja gitu menyabotase temannya tanpa rasa bersalah, malah ketawa-ketawa. Nah itu kan sudah warning juga tuh. Ya. Oke, kemudian pertanyaan dari Bu Santi, anaknya usia 8 tahun masih suka mengompol di sekolah ya, berarti nggak pas malam. Apakah gangguan kepribadian? Sepertinya bukan ya Bu ya, masih anak 8 tahun juga tidak bisa ditegakkan, tapi saya rasa kalau diperiksakan dan tidak ada masalah terkait anatomi, misalkan susunan saluran kencingnya tidak bermasalah, atau kemudian dia tidak memiliki masalah tidur di malam hari, atau kemudian ada yang namanya, mungkin dokter bisa menjelaskan ya, bisa dicek ke dokter spesialis anak dulu, atau nanti mungkin disarankan ke urologi buat ngecek lebih jauh. Apa mungkin dia sistem sarafnya yang keliru kadang-kadang Mas. Kalau kita itu kan bisa menahan refleks. Jadi orang maksudnya pengen pipis ditahan dulu sampai ke kamar mandi. Dan orang-orang dengan masalah sistem saraf, misalkan orang stroke itu tidak bisa punya sistem refleks seperti itu. Nah kalau anak udah diajarin kok masih susah, coba dicek. Jangan-jangan ada masalah pada sistem sarafnya. Kalau seandainya tidak ditemukan dalam masalah biologis apapun, artinya anaknya sehat-sehat saja secara fisik, kemungkinan faktor utamanya adalah stres. Artinya dia tidak nyaman di lingkungan sekolah itu, mungkin takut ke kamar mandi, mungkin takut dengan teman atau apa, yang itu menyebabkan bisa ngompol. Karena orang ketika stres, kontrol dirinya jadi berkurang, sehingga dia tidak bisa menahan diri atau tadi refleks untuk menahan pipisnya dulu sampai ke kamar mandi jadi nggak ada. Jadi monggo Bu Santi dicekkan dulu ke dokter ya. Kemudian pertanyaan terakhir dari Pak Subhan. Anak-anak tuh mau viral tapi nggak memikirkan rasa malu. Apakah gangguan kepribadian? Belum tentu sih saya rasa ya. Tetapi zaman sekarang itu standar sosialnya sudah berbeda. Malu itu bukan karena berkelakuan tertentu di sosial media. Malu ketika tidak ada followersnya. Nah standar-standar itu yang harus dicari tahu anak tersebut itu memiliki standar yang mana. Tapi itu berpotensi sekali menjadi masalah kesehatan mental yang serius ketika anak hanya berpotokan pada standar-standar yang dia dapat dari sosial media. Dia jadi tidak bisa hidup dengan sehat, menghargai dirinya dengan sehat, jadi tidak bisa pasti. Karena jadi bergantung, ibaratnya aku hanya berharga kalau followerku sudah 1K, karena teman-temanku semua followersnya ribuan, misal begitu. Nah jadi nanti pasti jadi ada masalah kecemasan, masalah dalam interaksi dan sebagainya. Tapi apakah pasti itu gangguan kepribadian? Belum tentu. Gangguan kepribadian itu termasuk gangguan mental yang cukup sulit ditegakkan diagnosis. Karena biasanya disertai dengan gangguan mental yang lain, Mas Adnan. Jadi apakah buat melihat konsistensinya dia menetap dari waktu ke waktu, dari berbagai situasi, kadang-kadang baru kita bisa menetapkan apakah ini gangguan kepribadian. Tapi kalau yang ditanyakan oleh Pak Subhan, menurut saya itu fenomena sosial sih. Kebanyakan anak zaman sekarang seperti itu. Bukan berarti benar ya, bukan berarti harus dibiarkan, tapi justru orang tua di sini perannya bahwa ada followers, tidak ada followers, viral, tidak viral, anak ini tetap berharga. Itu yang harus ditekankan, biar anak tidak terombang-ambing oleh standar sosial yang ditetapkan oleh media sosial. Seperti itu. Baik, ini ada pertanyaan lewat WA baru saja masuk. Ya. Masih sempat kita bahas ya Mbak ya? Boleh. Saja dari Mbak Rosa Tulungagung. Kalau terlalu banyak berimajinasi, terus kepalanya jadi kayak ramai sampai kadang pusing, ini termasuk apa ya? Oke, itu saya bilangnya mental tab overload. Kalau kita bayangin kita buka komputer tuh, kita buka internet, HP atau komputer, ada tab. Satu informasi satu tab, satu informasi satu tab. Kita buka internet gitu ya Mas. Bayangkan seperti itu tapi ada di otak kita. Jadi capek. Otak itu tidak bisa memikirkan dua hal sekaligus. Dan yang dialami oleh Mbak Rosa ini adalah perpindahan informasi dengan sangat cepat. Fokusnya dipaksa pindah-pindah dari topik A, topik B, topik C, topik D. Sehingga dia akan mengalami kelelahan. Tidak bisa fokus pada hal yang seharusnya menjadi fokus. Gitu. Jadi Mbak Rosa
harus sekali mengatur. Tidak semua informasi harus diproses sekaligus ya Mbak Rosa ya. Bayangkan sama seperti kita makan, satu piring itu tidak sepiring-piringnya semua dimasukkan ke dalam mulut kita, pasti tersedak, tapi kita makan satu sendok Bertahap sendok. ya. Betul. Jadi Mbak Rosa ketika pikirannya terlalu berisik sampai membuat tidak tenang, harus kasih afirmasi satu-satu ya yang dipikir, satu-satu. Jadi bisa pelan-pelan, satu persatu dipikirkan. Kadang-kadang tuh masalahnya sama, tapi shifting aja. Pindah-pindah terus, A, B, C, D. A lagi, B lagi, C lagi, A lagi. Kayak gitu ya, tentu jadi pusing, kelelahan. Kemudian bisa memicu kadang-kadang pada banyak kasus jadi ada masalah kecemasan. Seperti itu. Wah, banyak sekali yang dijelaskan oleh Mbak Lili. Tetapi lebih lebih ringkas mungkin kita bisa memahami seperti apa Mbak untuk penanganan gangguan kepribadian yang bisa menjadi pegangan buat kita. Yang pertama yang paling dibutuhkan itu collaborative care. Jadi tidak satu persatu. Katakan orang, oh ini sudah berobat di psikiater, obat aja. Tapi tidak ada katakan psikoterapi untuk coba mengubah atau memperbaiki pola pikirnya, bagaimana cara merespon emosinya, bagaimana dia membangun hubungan, ya jadinya agak susah untuk bisa kemudian bisa ditangani dengan cepat. Jadi buat teman-teman yang mungkin merasa dirinya memiliki gangguan kepribadian tertentu atau orang di sekitarnya memiliki gangguan kepribadian tertentu, jangan ragu untuk cari bantuan profesional dan minta yang namanya collaborative care. Jadi dari medikasi juga dapat, dari terapi juga dapat. Jadi dua-duanya secara internal dibantu oleh obat, tetapi dia juga dibantu pengubahan pola pikir dan cara regulasi emosi serta bagaimana cara dia membangun interaksi sosial yang lebih sehat seperti itu. Kalau ingin konsultasi dengan Mbak Lili di HVA bagaimana caranya? Oke, silahkan teman-teman Andika. Tidak harus tentang gangguan kepribadian ya, konsultasinya bisa tentang apa saja, tidak harus menunggu masalah kesehatan mentalnya dirasa mengganggu. Kalau ingin berkembang, ingin mengembangkan diri juga boleh, silahkan datang langsung ke Poli Eksekutif di Rumah Sakit Tolongrejo Pare. Layanan psikolog klinis buka setiap hari Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 9 pagi sampai dengan selesai. Langsung ke lantai 2, jadi tanpa antri karena di Poli Eksekutif jadi bisa langsung datang. Ya. Tadi ada informasi promo-promo yang mungkin perlu diketahui masyarakat. Promo lumayan banyak sekali, ada promo tentang gigi, promo vaksin dan sebagainya. Kalau satu persatu kayak kepanjangan ya Mas Anan, silahkan teman-teman langsung mampir ke Instagram @ihc.rs_tolongrejo. Di situ banyak sekali promo. Kalau ada hal-hal yang masih belum paham atau membingungkan bagaimana cara dapatnya, silahkan langsung menghubungi DM saja ke Instagram Rumah Sakit Tolongrejo. Pasti nanti dibantu oleh tim sosmed dari rumah sakit. Oke, Mbak Li, terima kasih sharing wawasannya, ilmunya luar biasa. Terima kasih juga Mas Adnan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin, sampai jumpa di lain kesempatan. Teman-teman, itu tadi perbincangan saya bersama dengan Mbak Lili Mutayati Khairah MPSI, psikolog dari Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, membahas tema memahami gangguan kepribadian. Semoga bermanfaat. Baru saja Anda ikuti Publik Interaktif Radio Andika. Publik Interaktif dipersembahkan oleh Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, Rumah Sakit Umum Tipe C, sudah terakreditasi dengan layanan poliklinik umum, instalasi gawat darurat, instalasi rawat inap kelas 1, 2, dan 3, VIP dan VVIP. Ditunjang fasilitas laboratorium lengkap. Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, pusat rujukan berkualitas, melayani peserta BPJS Kesehatan dan telah menjadi bagian PT Pertamina Bina Medica IHC. Siap dengan layanan unggulan, yak laser, biometri, tonometri, ESWL, dan lain-lain. Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, Jalan Ahmad Yani nomor 25, Pare, Kediri. Telepon 0354 391 145. Hotline service Halo HVA 0822 3030 9494. Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, pelayanan profesional sepenuh hati. Tujuh